Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung campuran. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ibu mau menjelaskan sedikit nih tentang operasi hitung campuran. Jadi, operasi hitung campuran itu adalah salah satu jenis operasi hitung di dalam matematika yang merupakan gabungan dari beberapa operasi hitung yang berbeda-beda. Jadi, nanti di satu soal, kalian itu akan melakukan penjumlahan dan pengurangan sekaligus. Atau bisa jadi kalian akan melakukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sekaligus. Jadi dicampur-campur operasi hitungnya. Nanti untuk menyelesaikan operasi hitung campuran ini ada aturan yang harus kita ikuti. Jadi kita nggak bisa asal-asal hitung aja. Kita harus tahu mana yang harus kita kerjakan duluan, mana yang harus dikerjakan nanti belakangan gitu. Nah, aturan operasi hitung campuran ini biasa dikenal dengan sebutan PEMDAS. Jadi, kalau kalian nanti belajar matematika dimanapun di seluruh negara di dunia ini akan menggunakan aturan PEMDAS ini. Jadi, PEMDAS itu adalah sebuah singkatan dari urutan-urutan operasi hitung yang dikerjakan. Kita lihat dulu ya. P itu adalah singkatan dari parenthesis. Bahasa Indonesianya tanda kurung. E itu adalah exponents atau perpangkatan. M multiplication atau perkalian. Lalu D itu division, pembagian. A itu adalah addition, penjumlahan, dan S itu adalah subtraction atau pengurangan. Nah, di aturan PEMDAS ini dijelaskan bahwa yang pertama kali harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal operasi hitung matematika untuk yang campuran ini, kita harus memperhatikan tanda kurung. Nih, yang P kita harus perhatikan tanda kurung dulu. Apakah di soalnya ada tanda kurung atau tidak? Kalau ada tanda kurung, maka kita harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Kalau misalnya enggak ada tanda kurung, maka kita berpindah ke E, perpangkatan. Lalu lanjut ke perkalian dan pembagian. Setelah itu terakhir barulah penjumlahan dan pengurangan. Kalau di Indonesia, kita biasa kenal dengan sebutan kabataku. Ingat kan? Ka itu kali, ba itu bagi, ta itu tambah, ku itu adalah kurang. Jadi, kita akan mendahulukan kali dan bagi terlebih dahulu. Barulah terakhir kita pakai tambah dan kurang. Nah, kali dan bagi itu berada pada satu level yang sama. Tambah dan kurang juga berada di level yang sama, tapi lebih rendah daripada kali dan bagi. Itu sebabnya kita mendahulukan kali dan bagi saat melakukan operasi hitung campuran. Nah, kalau kali dan bagi ketemu dalam satu operasi hitung campuran, maka kita mendahulukan mana yang duluan muncul. Oke, untuk lebih jelasnya kita cek contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 6 dikali 3 ditambah 4. Nah, ini adalah contoh soal untuk operasi hitung campuran. Di dalamnya itu ada operasi hitung campuran antara perkalian dan juga penjumlahan. Nah, ingat, aturan PEMDAS
kita harus melihat tanda kurung terlebih dahulu. Apakah di soal ini ada tanda kurung? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita lihat kabataku. Kali bagi tambah kurang. Yang harus kita kerjakan duluan adalah kali. Maka kita fokus untuk mengerjakan 6 dikali 3 terlebih dahulu. 6 dikali 3 hasilnya 18. Langkah selanjutnya adalah 18 ditambah 4. Biar nggak lupa kita tulis di sini. 18 ditambah 4. Berapa? Sama dengan 22. Jadi, 6 dikali 3 ditambah 4 hasilnya sama dengan 22. Oke, contoh kedua. 6 kali 3 ditambah 4. Angkanya sama dengan yang di atas, operasi hitung yang digunakan juga sama dengan yang di atas. Tapi bedanya di bawah itu ada tanda kurung, sedangkan di atas tidak ada. Nah, aturan PEMDAS kita harus mengerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Maka kita kerjakan dulu operasi hitung penjumlahan yang ini. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, sudah dapat hasilnya. Langkah selanjutnya adalah mengalikan 6 dikali 7. Ditulis biar tidak lupa. 6 dikali 7 sama dengan 42. Selanjutnya contoh yang ketiga. 24 dikurangi 2 dikali 8. Kita lihat di soal ini tidak ada tanda kurung. Maka kita langsung lihat kabataku, kali bagi tambah kurang. Di sini ada kurang dan juga kali. Maka yang pertama kita kerjakan adalah yang kali terlebih dahulu. Nah, ayo kita kalikan. 2 dikali 8 sama dengan 16. Sudah dapat hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah 24 kita kurangi dengan 16. Kita tuliskan lagi. 24 dikurangi 16. Nah, ini kita belum selesai ya mengerjakannya, karena ini masih ada tanda kurang. Kalau masih ada tanda-tanda kurang, tambah, kali, bagi, itu berarti pekerjaan kalian belum selesai. Maka kita selesaikan dulu. 24 dikurangi 16 sama dengan 8. Jadi, 24 dikurangi 2 dikali 8 sama dengan 8. Kita lanjut ke nomor 4. 16 dibagi 4 dikali 3 sama dengan, di sini juga tidak ada tanda kurung. Adanya bagi dan juga kali. Ingat, bagi sama kali itu berada pada level yang sama. Walaupun di kabataku kali yang duluan daripada bagi, tapi di soal ini bagi yang muncul duluan. Gak apa-apa, kita kerjakan yang muncul dulu. 16 kita bagi dengan 4 terlebih dahulu. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Sudah dapat hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah 4 kita kalikan dengan 3. Tuliskan lagi. 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 12. Jadi 16 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 12. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, 24 dikurangi 2 dikali 8 ditambah 4. Di sini ada 3 operasi hitung yang berbeda, yaitu pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Ingat aturan PEMDAS, lihat tanda kurung. Jika tidak ada tanda kurung, maka ingat kabataku, kali bagi tambah kurang. Maka kita dahulukan yang kali.
Oke ya, kita dahulukan 2 dikali 8. Hasilnya sama dengan 16. Sudah dapat? Maka langkah selanjutnya adalah 24 dikurangi 16 ditambah 4. Biar nggak lupa ditulis. Jangan males-males nulis kalau matematika. Dikurang 16 ditambah 4. Oke. Sekarang sisa kurang dengan tambah. Mereka berada di level yang sama. Kalau berada di level yang sama, maka kita harus mengerjakan yang muncul duluan. Maka kita bikin sama dengannya di bawah aja, nggak apa-apa. Di samping sini juga nggak apa-apa. Gitu. Terus, 24 kurang 16 sama dengan berapa? 8. Tulis di sini 8. Oke, ini sudah selesai. Hasilnya 8. Maka, ini ditambah 4. Masih ada ya, ini masih belum selesai karena masih ada tanda tambah di sini. Jangan stop sampai di sini, tapi bikin sama dengan lagi di bawah sampai tanda-tandanya ini hilang. Ayo, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, ini selesai karena hanya tinggal angka saja. Jadi inilah hasilnya. 24 dikurangi 2 dikali 8 ditambah 4 sama dengan 12. Soal selanjutnya, nah, 4 ditambah 14 dibagi 2 ditambah 5. Ada operasi penjumlahan, pembagian, dan penjumlahan lagi. Tapi di sini ada tanda kurung. Maka kita selesaikan dulu yang berada di tanda kurung. 2 ditambah 5. Hasilnya berapa? 7 ya. Langkah selanjutnya adalah 4 kita tambahkan dengan 14 lalu dibagi 7. Tuliskan lagi. 4 ditambah 14 dibagi 7. Nah, ini masih dalam bentuk operasi hitung campuran. Ada tambah dan juga bagi. Kabataku. Maka kita mendahulukan yang bagi. Ayo. 14 dibagi 7 berapa? 2. Oke ya, 2. Langkah selanjutnya 4 ditambah 2. Kita tuliskan 4 ditambah 2. 2 ini hasil dari 14 dibagi 7. Masih belum selesai karena masih ada tanda tambah di sini, maka tulis sama dengan lagi di bawahnya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, 4 ditambah 14 dibagi 2 ditambah 5 sama dengan 6. Gitu ya? Insya Allah paham. Nah, lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal cerita. Kita baca dulu soalnya. Afifah memiliki 2 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 16 butir kelereng. Kelereng tersebut dibagikan kepada 4 orang temannya. Jika semua kelereng dibagikan sama banyak, maka setiap temannya akan memperoleh berapa butir kelereng. Nah, gitu. Jadi, pertama kita mengetahui di soal bahwa Afifah memiliki 2 kantong. Oke. Di sini sudah ada 2 kantong. 1, 2. Lalu, katanya setiap kantong berisi 16 butir kelereng. Kita lihat dulu kantongnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lanjutkan. 11 ini pas ya, 16. Nah, insya Allah di sini juga pas 16. Kita sudah memindahkan soal ceritanya ke dalam bentuk gambar biar lebih mudah dipahami. Nah, langkah selanjutnya katanya apa? Mau dibagikan kepada 4 orang temannya. Langkah selanjutnya adalah
Jika semua kelereng dibagikan sama banyak. Oke, berarti semua kelereng dalam kantong ini akan kita bagikan satu-satu kepada teman-temannya Afifah. Untuk itu kita perlu tahu berapa sih jumlah semua kelerengnya Afifah gitu ya. Nah, kita tadi udah tahu bahwa satu kantong berisi 16 butir kelereng. Nah, kalau ada 2 kantong, maka 2 dikali 16. 2 kali 16 sama dengan 32 butir. Maka Afifah memiliki 32 butir kelereng. Dan 32 butir ini akan dibagikan kepada teman-temannya. Ayo, kita bantu Afifah untuk membagi. Bismillah. Oke, selesai. Di sini sudah bisa dilihat kantong punya Afifah sudah kosong karena kelerengnya udah kita bagi-bagiin ya. Nah, sekarang tugas kita adalah ngecek. Setiap temannya Afifah itu akan memperoleh berapa kelereng. Nah, ini akan Ibu coret saja ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama 8. Katanya dibagikan sama banyak. Berarti semua teman-temannya bakal dapat 8. Bener apa enggak? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Udah kayak senam ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar. Semua teman-temannya Afifah memiliki jumlah kelereng yang sama, yaitu berapa? 8 butir. Nah, ini jawabannya. 8 butir kelereng. Nah, itu kan jika kita gambarkan dan kita bagi manual ya, satu-satu. Kalau kita jadikan ke dalam bentuk matematika, maka akan jadi seperti ini. Nah, itu 2 kali 16 dibagi 4. 2 itu 2 kantong, 16 itu isi kelereng di satu kantong, dibagi 4 jumlah temannya Afifah. Kita cek dulu, bener nggak ya? 8 kabataku kali sama bagi, maka kita dahulukan yang muncul duluan. 2 dikali 16 sama dengan 32. Sama ya kayak gini. 32 lalu kita bagi 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, benar. Hitungan matematikanya benar. Kita membaginya juga benar. Alhamdulillah. Oke, sekarang ada ayo berlatih soal tantangan. Nah, tadi Ibu sudah memberikan ada banyak soal ya tadi. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan sendiri 2 soal ini di buku tulisnya. Lalu jika sudah selesai, minta orang tuanya untuk ngecek. Nah, di sini yang pertama ada operasi hitung campuran dengan menggunakan 1, 2, 3, 4. 4 operasi hitung. Jadi semua tanda ada di sini. Makanya ini disebut soal tantangan. Insya Allah bisa. Nggak susah kok. Asal kaliannya hati-hati dalam mengerjakan. Jangan buru-buru. Pelan-pelan aja. Ya. Nah, terus yang kedua soal cerita. Sama kayak Afifah tadi. Tinggal kalian bikin gambarnya atau kalian ngayal-ngayal juga boleh, atau kalau mau langsung bikin kayak gini juga nggak apa-apa, asalkan nanti jawabannya benar. Oke? Semoga berhasil ya.
Jangan lupa minta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam mengerjakan soal-soalnya juga. Karena kita manusia itu lemah, kita itu bergantung kepada Allah. Gitu. Nah, sekarang karena materi kita sudah selesai, Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Ayo bareng-bareng kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.